Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kali ini kelompok kami akan menjelaskan terkait simulasi purchase pada U16. Di sini terdapat profil perusahaan, yaitu PT Ametis adalah sebuah perusahaan yang didirikan pada tahun 2019 dan bergerak di bidang penjualan furniture. Visi dan misi perusahaan ini adalah menyediakan furniture berkualitas untuk berbagai kegunaan dengan harga yang terjangkau dan kompetitif, pelayanan terbaik, inovasi berkelanjutan, serta suasana belanja yang nyaman dengan didukung staf profesional. Di sini terdapat alamat perusahaan yang terdiri dari nama, alamat, nomor telepon, email, dan website, dan ada rekening perusahaan dengan Bank Mandiri. Selanjutnya di sini ada skenario. Di sini kelompok kami yaitu kelompok 5 mendapatkan skenario pembelian 1 RFQ atau request for quotation, 1 PO atau purchase order dengan pajak 10%. Lalu ada 1 receipt atau 1 penerimaan. Prosedur pertama yang dilakukan oleh pelanggan yaitu PT Ametis dengan meminta penawaran barang yang dibutuhkan kepada penjual sebagai penyedia barang. PT Ametis kemudian mengirimkan surat permintaan penawaran atau RFQ kepada sales manager supplier dari PT Gemini Furniture. RFQ berisi kode dan deskripsi barang-barang, tanggal ekspektasi barang diterima, dan jumlah setiap barang. Di sini terdapat 3 produk pada RFQ ini. Yang pertama itu ada produk 3-seat sofa dengan kuantiti 10, lalu ada produk office lamp dengan kuantiti 20, lalu ada produk large meeting table dengan kuantiti 1. Ketiga produk ini memiliki tanggal ekspektasi diterima barang yaitu pada tanggal 20 Oktober 2023. Setelah quotation dikirim ke PT Ametis oleh PT Gemini Furniture, kemudian PT Ametis akan menerima quotation tersebut dan melanjutkan proses pembelian dengan mengubah RFQ tadi menjadi PO. PO dikirimkan kepada vendor, lalu dilakukan pengiriman barang oleh vendor. Pada penerapan proses bisnis yang terjadi dalam model purchase atau modul purchase, tentu tidak hanya satu individu saja yang terlibat di dalamnya, melainkan terdapat banyak pihak atau staf yang membantu menjalankan proses bisnis ini agar dapat berjalan dengan semestinya sesuai dengan job description-nya masing-masing. Berikut merupakan staf yang terlibat dalam penerapan skenario dalam modul purchase. Yang pertama itu ada administrator atau staf IT dengan job description membuat akun user. Lalu ada role staff purchase dengan job description create RFQ atau request for quotation. Lalu ada manager purchase dengan job description memvalidasi RFQ menjadi PO atau purchase order dan membuat vendor bill. Lalu yang keempat itu ada role manager inventory. Di sini tugasnya atau job description-nya itu memvalidasi warehouse in atau melakukan penerimaan barang yang dikirimkan oleh vendor. Lalu yang kelima itu ada role manager finance. Di sini dia tugasnya sebagai memvalidasi vendor bill. Di sini saya Ekini Surakaban dengan CP 140 berperan sebagai administrator atau staff IT dengan job description create users atau membuat akun users. Yang pertama itu kita siapkan akun Excel kita dulu untuk membuat akun staff pada perusahaan Ametis. Di sini yang pertama itu ada saya sendiri Ekin dengan login administrator atau staff IT. Di sini passwordnya kita buat sama saja, terus job description-nya telah kita buat masing-masing. Di sini ada Rahmi sebagai staff purchase, ada Nur Komariah sebagai manajer purchase, lalu ada Via sebagai manajer inventory, lalu yang terakhir rekan saya Devia sebagai manajer finance. Kemudian akun atau dokumen Excel ini akan kita import sebagai pembuatan masing-masing akun nanti. Yang pertama itu kita buka Odoo kita, lalu kita masuk ke settings,
kita klik user and companies, lalu kita pilih user. Di sini untuk mengimport akun Excel tadi, kita klik favorites lalu import records. Kita klik upload file, lalu kita masukkan file tadi. Nah, di sini dia akan tergenerate kelima nama tadi, Ekin, Rahmi, Nur, Komaria, Via, dan Devia. Nah, di sini jika kita sudah selesai, kita tinggal klik import saja. Karena saya sudah melakukan import terlebih dahulu, jadi saya tidak melakukan import yang kedua kalinya. Di sini kita akan cek saja untuk akunnya ketika sudah masuk. Di sini kelompok saya buat identik dengan di akhir katanya itu ada nama kelompok 5. Tulis saja kelompok 5. Nah, di sini sudah terbuat masing-masing akunnya dengan role-role-nya, yaitu ada manager finance, administrator atau staff IT, staff purchase, manager purchase, dan manager inventory. Lalu selanjutnya itu kita akan melakukan setting pada masing-masing role. Yang pertama itu saya sendiri sebagai Ekin. Di sini role-nya sebagai administrator atau staff IT. Kita klik saja Ekin. Di sini untuk semua modul pada bagian atau role administrator atau staff IT, kita pilih saja sebagai administrator untuk semua modul karena dia merupakan seorang administrator atau staff IT. Setelah itu untuk user Rahmi sebagai staff purchase, kita klik saja Rahmi. Di sini dia saya pilih untuk modul purchase, saya jadikan sebagai user dan sisanya bisa dikosongkan. Lalu untuk Nur Komaria sebagai manager purchase, untuk bagian purchase-nya kita bikin administrator dan untuk modul lain bisa kita kosongkan. Lalu untuk Via sebagai manager inventory, di sini untuk manager inventory itu kita pilih sebagai administrator, untuk yang modul lain bisa dikosongkan. Lalu selanjutnya ada Devia sebagai manager finance atau accounting. Kita klik Via. Di sini untuk bagian Via itu accounting. Di sini kita jadikan dia advisor untuk role tertingginya, inventory-nya bisa kita kosongkan. Lalu setelah itu kita klik save. Nah, di sini tugas saya sebagai staff IT atau administrator yaitu membuat create user telah selesai. Untuk role selanjutnya yaitu staff purchase akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sebelum melanjutkan, perkenalkan nama saya Fadila Rahmi dengan NIC 143. Nah, di sini saya berperan sebagai staff purchase dengan job desk membuat request for quotation dan purchase order. Jadi, skenario-nya adalah PT Ametis ini mengirimkan RFQ kepada vendor yaitu PT Gemini Furniture. Nah, produknya yaitu yang pertama three-seat sofa, yang kedua office lamp, dan yang ketiga large meeting table. Oke, langsung saja kita login terlebih dahulu. Nah, setelah masuk, kita masuk ke modul purchase. Lalu klik new. Nah, selanjutnya isi nama vendor yaitu PT Gemini Furniture. Nah, isi
expected arrival-nya tanggal 20. Setelah itu langsung saja kita masukkan ketiga produk yang sesuai dengan skenario tadi. Yang pertama adalah 3 set sofa dengan kuantiti 10. Yang kedua adalah office lamp dengan kuantiti 20. Dan yang ketiga adalah large meeting table, kuantitinya adalah 1. Nah, setelah selesai, langkah selanjutnya adalah klik send by email. RFQ ini akan dikirim melalui email kepada vendor, yaitu PT Gemini Furniture. Maka statusnya akan berubah menjadi RFQ send. Nah, nantinya sales manager PT Gemini Furniture akan menerima request for quotation dari PT Amethyst. Setelah itu, sales manager Gemini Furniture akan memberikan quotation kepada PT Amethyst. Setelah quotation tersebut dikirim, kemudian staff purchase atau saya sendiri akan menerima quotation tersebut dan akan melanjutkan proses pembelian dengan mengubah RFQ menjadi purchase order. Langkah-langkahnya yaitu klik RFQ tadi. Sebelum mengubahnya menjadi purchase order, kita harus menambahkan teksnya terlebih dahulu sesuai dengan skenario, yaitu 10%. Selanjutnya adalah klik confirm order. Nah, di sini statusnya menjadi true approve. Untuk mengubah statusnya menjadi purchase order, kita harus meminta manajer purchase untuk mengapprove terlebih dahulu. Jadi, langkah selanjutnya adalah langsung saja mengirimkan pesan kepada purchase manager. Klik discuss. Lalu buat tolong approve RFQ. Lalu klik send. Baik, job desk dari staff purchase sudah selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Kepada teman-teman semua, sekarang kita akan memasuki step memvalidasi dari dengan cara klik tab home, kemudian pilih modul purchase, cari invoice yang akan kita aksesin. Sebagai contoh, yaitu ini RFQ P00057. Sini kita bisa approve order. Selanjutnya, di sini saya berperan sebagai manajer inventory dengan job description, validate atau approval warehousing, atau melakukan penerimaan barang
yang telah dikirimkan oleh vendor kepada perusahaan kita. Pertama-tama itu kita masuk ke file Udu kita atau aplikasi Udu kita, lalu kita cek bagian discuss terlebih dahulu. Di sini ada pesan yang menginfokan bahwa tolong lakukan penerimaan barang dengan nomor POP 0057 agar dapat membuat vendor bill. Langsung saja kita copy nomornya. Lalu kita masuk ke modul inventory, kita pilih bagian set atau bagian penerimaan. Di bagian search ini kita hilangkan dulu semuanya. Lalu kita kita paste nomor tadi. Di sini terlihat ada kontak dari PT Gemini Furniture. Nah, di sini seolah-olah barang yang kita minta tadi berhasil dipenuhi oleh vendor dengan demand 10 untuk three-seat sofa, 20 untuk office lamp, dan 1 untuk large meeting table. Di sini kita pilih saja 10 untuk office lamp, 20 untuk large meeting table, 1. Lalu setelah itu kita bisa lakukan klik validate untuk memvalidasi bahwa barang telah kita terima. Nah, di sini statusnya menjadi down karena barang yang telah dikirimkan vendor telah masuk ke dalam gudang kita dan stok di gudang kita telah bertambah. Di sini kita bisa melakukan print labels untuk melihat quotation atau surat pengirimannya. Ini ada delivery slip-nya dikirimkan oleh PT Gemini Furniture kepada My Company San Francisco dengan orderan three-seat sofa sebanyak 10, lalu office lamp sebanyak 20, lalu large meeting table 1 unit. Di sini kita mengorder lalu dikirim sesuai dengan apa yang kita order. Jadi permintaan kita berhasil dipenuhi oleh si vendor. Begitu saja tugas manajer inventory. Selanjutnya akan dilakukan oleh rekan saya. Oke. Nah, setelah diterima kita akan membuat create bill. Oke, setelah create bill itu sudah diklik. Nah, di sini ada keterangan untuk vendor bill sebagai draft. Oke, untuk menjadi posted itu akan divalidasi oleh manajer finance. Selanjutnya kita akan lanjut ke manajer finance untuk memvalidasi. Selanjutnya di sini saya berperan sebagai manajer finance dengan job description, validate atau profile vendor bill, atau memvalidasi vendor bill yang telah diterbitkan oleh manajer purchase. Untuk melakukan hal tersebut kita masuk ke aplikasi Udu kita, lalu kita pilih bagian discuss terlebih dahulu untuk melihat apakah ada pesan. Di sini ada pesan dari manajer purchase yaitu Nurko Maria. Vendor bill sudah dibuat, silakan validasi. Di sini sebelum kita masuk ke modul accounting untuk memvalidasi, kita copy dulu nomor dokumennya agar tidak menyusahkan pencarian dokumennya. Selanjutnya kita masuk ke modul accounting, lalu klik vendor, klik bills. Pada bagian search kita copy paste nomor dokumennya, lalu klik dokumennya, lalu bill date-nya kita atur pada tanggal hari ini karena hari ini kita terbitkan. Lalu payment terms-nya atau metode pembayarannya immediate payment atau pembayaran secara langsung. Lalu setelah itu kita klik confirm untuk melakukan validasi. Setelah itu statusnya berubah menjadi posted, lalu kita klik register payment. Kita klik payment. Di sini vendor bill-nya
statusnya telah berubah menjadi in payment atau dalam proses pembayaran. Itu saja tugas dari manajer finance. Selanjutnya, tugas simulasi purchase ini telah selesai. Sekian dari kelompok 5. Terima kasih.